Bertemu Xiao Xiao bersama dengan kakek gurunya Yao Chen, yang kita kenal sebagai Yao Lao, ada juga Lin Jing dan Lin Yao. Ling Xi dan Long Xian terkejut, ternyata Mu Chen sebelumnya meminta bantuan wilayah api tak berujung dan perbatasan marsial untuk melindunginya. Kontes silsilah klan Budur ini, ternyata ditargetkan untuk kursi klan Qing yang sedang menurun. Klan Xuan dan Mo, bekerja sama melucuti klan Qing dari kursi Akademi Penatua. Situasi silsilah Qing, menyerahkan diriku ke tangan mereka. Mu Chen memandang Qing Xuang, yang menatapnya dengan marah, dan tersenyum. Dia kemudian menjawab dengan tenang, ibu saya telah melindungi saya selama bertahun-tahun. Saya tidak akan melakukan hal yang konyol. Petik 2, kamu tahu itu, kan? Wilayah Budur adalah markas besar klan kuno Budur. Anda hanya penguasa bumi yang lengkap. Dengan kekuatanmu, setiap tetua di sini bisa menangkapmu. Qing Xuang berteriak saat dia menatap Mu Chen. Sebelumnya, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperingatkan Mu Chen agar dia menyembunyikan dirinya dan tidak membiarkan klan kuno Budur menemukannya. Namun, Mu Chen telah datang ke klan kuno Budur, yang menyebabkan dia sangat marah. Jika ada sesepuh yang berurusan dengan saya, dia tidak akan bisa menangkap saya. Mu Chen tersenyum. Kamu, Qing Xuang mengerutkan alisnya, dan terlihat jelas bahwa dia menganggap Mu Chen lancang. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Mu Chen mengambil setengah langkah ke depan, dan tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Qing Xuang terkejut dan menatap Mu Chen dengan takjub. Meskipun Mu Chen telah melepaskan auranya yang mengerikan hanya untuk sepersekian detik, karena jarak di antara mereka, dia merasakannya dengan kuat. Kemegahan yang dimiliki Mu Chen jauh melampaui salah satu tetua di klannya. Sudahkah kamu melangkah ke tingkat penguasa surgawi? Qing Xuang membelalakan matanya dan menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Ketika dia bertemu Mu Chen setahun yang lalu, dia masih seorang penguasa bumi yang lengkap. Hanya dalam 1 tahun, dia berhasil melewati penghalang yang menghalangi banyak jenius dan telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Dia pasti punya banyak bakat dan peluang untuk mencapai level ini. Sebagai anggota klan kuno Budur, Qing Xuang sangat menyadari kesulitan untuk melangkah ke tingkat penguasa surgawi. Meskipun klan kuno Budur memiliki fondasi yang kuat, sama sulitnya bagi mereka untuk melangkah ke tingkat penguasa surgawi. Bahkan Xuan Luo dan Mo Xin, yang merupakan pemimpin generasi muda dalam garis keturunan Xuan dan Mo, baru saja berhasil mendekati tingkat penguasa surgawi dengan semua perawatan yang mereka terima dari klan kuno Budur. Mereka bahkan tidak tahu kapan mereka bisa melewati penghalang dan benar-benar menjadi penguasa surgawi. Namun, Mu Chen telah menyusul mereka dan menjadi penguasa surgawi. Qing Xuang merasa tidak bisa dipercaya. Saya memiliki terobosan secara kebetulan dengan bantuan beberapa peluang, kata Mu Chen dengan tenang. Qing Xuang terkejut, dan setelah beberapa lama, dia kembali ke dirinya sendiri dan melihat Mu Chen dengan emosi campur aduk. Dia tahu bahwa jika klan kuno Budur mengetahuinya, akan ada keributan besar. Semua orang menganggap Mu Chen sebagai pelaku. Mereka merasa bahwa tanpa dukungan dari klan kuno Budur, bahkan jika Mu Chen berbakat, dia tidak akan dapat mencapai banyak hal. Namun, orang-orang ini telah ditampar wajahnya. Bahkan tanpa dukungan dari klan kuno Budur, pelaku telah melampaui para jenius yang telah mereka rawat dengan susah payah. Namun, meskipun Anda telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi, Anda seharusnya tidak datang ke klan kuno Budur. Qing Xuang berkata sambil menarik napas dalam-dalam. Seorang penguasa surgawi memang sombong, tetapi bagi klan kuno Budur, itu tidak cukup untuk menyebabkan mereka menunjukkan rasa takut atau hormat kepada Mu Chen. Bagaimanapun, klan kuno Budur memiliki fondasi yang kuat, dan bahkan penguasa surgawi tingkat dewa tidak berani main-main di wilayah Budur, apalagi penguasa surgawi tingkat spiritual. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Mu Chen sambil mengangguk. Ketika Qing Xuang melihat ekspresi tenang Mu Chen, dia tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara dengannya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk memimpin jalan ke halaman yang tenang. Bisakah saya memberitahu penatua Qing Xuan tentang Anda? Qing Xuang bertanya pada Mu Chen setelah menempatkan mereka. Mu Chen berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Ketika Qing Xuang melihat jawabannya, dia menghela nafas lega dan pergi. Setelah Mu Chen melihat bahwa Qing Xuang telah pergi, dia berbalik menghadap Ling Xi dan Long Xiang dan berkata, selama beberapa hari ke depan, kami akan tinggal di kamar sampai kontes silsilah dimulai.
Tempat ini milik klan kuno Budur. Jika Mu Chen ditemukan, dia akan mengundang masalah yang tidak perlu. Meskipun dia mendapat bantuan dari wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, itu akan menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Ling Xi dan Long Xiang mengangguk. Mereka telah tinggal di klan kuno Budur untuk beberapa waktu, dan mereka tahu seberapa kuat basisnya. Karena mereka sekarang berada di kandang singa, mereka harus sangat berhati-hati. Setelah menyampaikan instruksi kepada Ling Xi dan Long Xiang, Mu Chen menggerakkan tubuhnya dan muncul di salah satu paviliun batu di halaman. Dia duduk bersila dan menatap ke langit. Cahaya spiritual berkilauan di mata gelapnya saat beberapa segel spiritual tercermin di dalamnya. Bagi orang-orang lainnya, langit di wilayah Budur dipenuhi dengan energi spiritual murni yang luas. Namun, bagi Mu Chen, dia bisa melihat arai besar yang tersembunyi di kehampaan. Arai itu adalah arai besar klan benteng klan kuno Budur. Itu sangat misterius sehingga bahkan memberikan pencapaian Mu Chen sebagai master leluhur arai spiritual, dia merasa sangat dalam. Namun, dia tidak mencoba untuk memahami rahasia dari fortifi klan Grand Arai. Dia hanya ingin merasakan keakraban dalam susunan spiritual ini. Dia menghabiskan sepanjang sore untuk mengamati itu. Setelah matahari terbenam, pandangan menyilaukan di matanya meredup, dan cahaya spiritual di matanya menghilang. Memang begitu, dia bergumam pada dirinya sendiri dan memiliki tatapan aneh di matanya. Saat dia mengamati susunan spiritual, dia memperhatikan bahwa ada kekurangan dalam fortifi klan Grand Arai. Cacat ini tersembunyi dengan baik. Namun, karena Mu Chen akrab dengan cara ini, dia bisa merasakan kekurangannya dengan jelas. Jika dia menebaknya dengan benar, itu pasti pekerjaan ibunya. Saat Mu Chen memikirkan hal ini, sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat ke halaman dan melihat bahwa ruangan itu berfluktuasi. Tiba-tiba, sesosok muncul. Itu adalah wanita cantik dengan atasan hijau. Dia tampak anggun, dan rupanya, dia adalah Penatua King Xuan, yang pernah ditemui Mu Chen sebelumnya. Penatua King Xuan mengetahui banyak hal dengan sangat cepat, kata Mu Chen sambil tersenyum saat dia melihat ke arah Penatua King Xuan. Penatua King Xuan menatap Mu Chen, dan tiba-tiba, dia bergerak dan muncul entah dari mana di belakangnya. Dia mengeluarkan pukulan lembut, dan telapak tangannya berubah menjadi cahaya kristal saat dia memukul Mu Chen. Pukulan ini tampak mudah tetapi ketika mendarat, paviliun batunya runtuh. Ruang di sekitarnya bergetar dan hampir meledak juga. Ketika ledakan angin telapak tangan menghantam Mu Chen, dia tampak tenang. Tepat saat akan mendarat padanya, dia melambaikan lengan bajunya dengan santai ke arah ledakan angin kristal di telapak tangan. Bang! Suara yang dalam bergema di kehampaan, tetapi Mu Chen tetap diam. Namun, tubuh Penatua King Xuan bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Ruang di bawah kakinya mulai retak. Ketika Penatua King Xuan berhasil menstabilkan dirinya, dia tidak menyerang lagi. Dia memandang Mu Chen dengan perasaan campur aduk dan berkata, "Saya tidak percaya King Xuan ketika dia memberitahu saya tentang hal itu. Anda benar-benar telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi." Karena itu, dia tampak senang. Namun, dia segera menghela nafas dan berkata, "Meski begitu, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Klan kuno Budur telah menyebabkan ibu saya dan saya terpisah selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak boleh berada di sini?" Mu Chen berkata dengan datar dan cahaya dingin berkilauan di matanya. Penatua King Xuan tersenyum kecut dan berkata, "Meskipun ibumu memiliki kekuatan dari penguasa surgawi tingkat dewa, dia tidak dapat bersaing dengan klan kuno Budur. Anda hanya penguasa surgawi tingkat spiritual. Apa yang bisa kau lakukan? Meskipun klan kuno Budur kuat, saya tidak berpikir mereka bisa begitu melanggar hukum di dunia seribu besar," jawab Mu Chen dengan tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Penatua King Xuan tertegun pada awalnya tetapi segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menganggap bahwa Mu Chen telah berbicara karena marah. Meskipun klan kuno Budur tidak bisa berperilaku melanggar hukum di dunia seribu besar, mereka mampu memperlakukan Mu Chen dengan cara ini. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Penatua King Xuan bertanya, "Apa rencanamu?" Ketika Mu Chen mendengar pertanyaannya, dia terkejut. Dia kemudian menatap Penatua King Xuan, dan wajahnya menjadi lebih lembut. Dia bertanya, "Apakah Anda bersedia membantu saya?" Penatua King Xuan tampak sedih dan menjawab, "Bagaimanapun juga, ibumu adalah saudara perempuanku. Namun, karena garis keturunan King kami sedang menurun,
dan kekuatan kami telah melemah dengan garis keturunan Xuan dan garis Mo menekan kami. Ada banyak hal yang tidak dapat kami lakukan. Saat itu, kami tidak dapat melindungi ibumu. Sekarang, saya tidak bisa melihat Anda ditangkap oleh mereka. Jika itu terjadi, garis keturunan Qing kita akan merugikan ibu dan kakekmu. Petik 2. Mu Chen terdiam beberapa saat. Dia sudah tahu bahwa garis keturunan Qing telah berkembang di tangan kakeknya. Garis keturunan Qing telah menonjol dari garis keturunan yang berbeda dan telah menjadi garis keturunan terkuat di klan kuno Budur. Namun, setelah kakeknya meninggal, ibunya tidak mau mengepalai garis keturunan dan meninggalkan klan kuno Budur. Dia kemudian bertemu ayahnya dan melahirkannya. Ini telah membuat marah klan dan menyebabkan dia dipenjara sampai sekarang. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi garis keturunan Qing? Mu Chen bertanya. Meskipun garis keturunan Qing sedang menurun, jika dia bisa mengembalikannya ke jalurnya, itu mungkin bentuk bantuan untuknya. Mu Chen bukanlah orang yang sombong. Dia tidak berniat bersaing dengan klan kuno Budur berdasarkan kekuatannya sendiri. Ketika Qing Xuan mendengar pertanyaannya, dia tersenyum pahit dan berkata, situasinya lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Jika kita tidak tampil baik dalam kontes silsilah, posisi kita sebagai silsilah terkuat akan diambil dari kita, dan kita akan menjadi salah satu silsilah. Mu Chen mengerutkan kening. Apakah garis keturunan Qing menjadi begitu menyedihkan? Tentang apa kontes silsilah ini? Pertarungan perebutan kursi. Akademi Penatua memiliki kekuatan terbesar di klan kuno Budur kami. Jika ada klan yang ingin mengeluarkan keputusan, itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Akademi Penatua. Jika seseorang dapat mengontrol Akademi Penatua, dia kemudian dapat mengontrol seluruh klan kuno Budur, kata Penatua Qing Xuan. Dia kemudian menambahkan, saat ini, ada 19 kursi di Akademi Penatua. Silsilah Xuan menempati 7 kursi itu, garis keturunan Mo mengasumsikan 6, dan garis keturunan Qing kami hanya mengasumsikan 3. Sisa dari garis keturunan berbagi 3 kursi yang tersisa. Petik 2. Hanya 3 kursi, Mu Chen mengerutkan kening pada nomor rendah yang mengecewakan. Ketika garis keturunan Qing kami mencapai puncaknya, kami memiliki 6 kursi. Namun, saat kekuatan kita melemah, kita kehilangan lebih banyak kursi. Setiap kali ada kontes silsilah, kami akhirnya kehilangan salah satu kursi kami di Akademi Penatua, katanya. Dia kemudian menghela nafas sebelum melanjutkan, menurut aturan, setiap kali ada kontes silsilah, jumlah pemain bertahan di arena akan sesuai dengan jumlah kursi di Akademi Elder. Jika ada lebih banyak kekalahan daripada kemenangan, itu berarti para pembela telah gagal dalam tugas mereka dan para tetua harus menyerahkan 1 kursi. Petik 2. Begitu, ketika Mu Chen mendengar ini, dia mengangguk. Tidak heran klan kuno Budur menganggap kontes silsilah dengan sangat serius. Itu menyangkut otoritas tertinggi di klan kuno Budur. Garis keturunan manapun yang memiliki lebih banyak kursi di Akademi Penatua memiliki lebih banyak kekuatan di klan kuno Budur. Adapun para pembela, garis keturunan Qing dapat mengirimkan 3 orang, karena mereka memiliki 3 kursi. Akan ada 3 putaran pertarungan, dan jika 2 dari mereka dikalahkan dan salah satunya menang, garis keturunan Qing harus menyerahkan 1 kursi di Akademi Penatua. Jika 2 dari mereka menang dan 1 dikalahkan, mereka dapat mempertahankan tempat duduk mereka. Bertahun-tahun ini, kami selalu dikalahkan oleh garis keturunan Xuan dan garis Mo. Setiap kali ada kontes silsilah, mereka menargetkan kita. Selama 3 sesi terakhir, mereka telah mengambil 3 kursi dari kami. Saat Qing Xuan mengaitkan informasi ini dengan Mu Chen, dia dipenuhi dengan amarah dan ketidakberdayaan. Ia sedih karena mereka lemah dan tidak dapat mengamankan tempat duduk mereka. Dia kemudian menambahkan, sekarang kami hanya memiliki 3 kursi. Jika 1 kursi lagi diambil dari kita, garis keturunan Qing kita akan kehilangan posisi kita sebagai garis keturunan terkuat, menurut aturan. Kita kemudian akan memiliki lebih sedikit sumber daya, yang akan membuat kita semakin lemah. Maka, kita tidak akan bisa bersaing dengan silsilah Xuan dan silsilah Mo. Petik 2. Saat Qing Xuan memikirkan ini, wajahnya menjadi pucat. Ketika itu terjadi, dia tidak bisa membayangkan kapan garis keturunan Qing mereka akan bisa kembali. Silsilah Xuan dan silsilah Mo akan memiliki keputusan akhir di klan kuno Budur setelahnya. Mu Chen menyipitkan matanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Qing Xuan. Dia tidak tertarik dengan klan kuno Budur,
tetapi dia memiliki dendam dengan garis keturunan Xuan dan garis Mo. Hei Guang bahkan meminta leluhur Xuan Tian untuk membuat masalah bagi Mu Chen, dan Mu Chen tidak bisa menerima penghinaan seperti itu dengan berbaring. Meskipun dia tidak takut bahwa garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo memiliki keputusan akhir di klan kuno Budur, mengingat sikap mereka terhadapnya, mereka akan menciptakan banyak masalah baginya di masa depan. Dengan demikian, tidak akan baik untuk Mu Chen jika garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo mengendalikan klan kuno Budur. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Mu Chen bertanya. Selama 2 orang kami menang, kami akan dapat mengamankan kursi kami. King Xuan menghela nafas. Namun, kedua garis keturunan memiliki basis yang kuat, dan mereka memiliki lebih banyak penguasa surgawi daripada garis keturunan King kami. Lagi pula, mereka sudah siap, jadi tidak akan mudah menghentikan mereka. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar komentar pesimis King Xuan, dia tahu bahwa garis keturunan King berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu hanya bertahan, tapi tidak menyerang? King Xuan tersenyum tak berdaya saat dia menjawab, kami bahkan tidak bisa membela diri dengan baik. Jadi, bagaimana kita bisa menyerang dengan sukses? Petik 2. Mu Chen mengabaikan apa yang baru saja dia katakan saat dia bertanya, akankah ada penguasa surgawi ilahi dalam kontes silsilah ini? Tidak, itu tidak mungkin, terlepas dari garis keturunan mana penguasa surgawi ilahi berasal, dia akan segera masuk ke Akademi Penatua dan diberi 5 kursi, jawab King Xuan. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu masalahnya, lalu mengapa mereka memenjarakan ibuku? Karena guru leluhur ilahi sebanding dengan penguasa surgawi ilahi, Mu Chen percaya bahwa, bahkan dengan fondasi yang kuat dari klan kuno Budur, mereka tidak akan berani melepaskan guru leluhur ilahi dengan mudah. King Xuan menggertakkan giginya dan berkata, itu semua karena garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo. Dulu ketika ibumu pertama kali dipenjara dan dinyatakan bersalah, dia belum mencapai level ini. Setelah dia meningkatkan kekuatannya, garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo menjadi waspada terhadapnya dan khawatir dia akan kembali ke garis keturunan King kami dan memperkuat kekuatan kami. Jadi, mereka memilih di Akademi Penatua untuk mendiskualifikasi ibumu dari mengambil posisi, lalu membuatnya melayani di penjara. Selain itu, tetua pertama keras kepala dan membiarkannya terjadi. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, cahaya dingin melonjak di matanya dan niat membunuh membuatnya kewalahan. Garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo sudah terlalu jauh. Mereka hanya pengganggu besar. King Xuan tampak malu saat dia berkata, silsilah King kami terlalu lemah. Meskipun kami keberatan dengan perlakuan terhadap ibumu ini, kami tidak dapat mengubah situasinya. Petik 2. Meskipun beberapa anggota dari garis keturunan King marah dengan King Yanjing karena meninggalkan mereka karena hubungan pribadinya, mereka tahu bahwa jika dia kembali ke garis keturunan mereka, dia akan dapat mengembalikan kejayaan masa lalu yang dulu mereka nikmati. Jadi, semua orang telah mencoba membebaskannya. Namun, garis keturunan King tidak lagi sama. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik, mereka tidak dapat bersaing dengan garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo. Mu Chen mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, saya dapat membantu Anda mengamankan kursi Anda. Ketika King Xuan mendengar ini, dia terkejut. Dia memandang Mu Chen dengan takjub dan bertanya, apakah Anda punya solusi? Mu Chen berkata, aku punya caraku sendiri. Jika kamu percaya padaku, serahkan padaku. Petik 2. Ketika King Xuan mendengar jawabannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengertakkan gigi dan berkata, oke. Karena mereka berada dalam situasi putus asa, dia berpikir bahwa tidak ada salahnya mencobanya. Bagaimanapun, Mu Chen telah melangkah ke tingkat penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, jadi dia pasti luar biasa. Dia mungkin benar-benar mampu membantu mereka. Mu Chen mengangguk sambil berkata dengan tenang, karena saya akan membantu Anda harus membantu saya juga. Bagaimana? Dia bertanya ingin tahu. Saat Mu Chen mengepalkan tinjunya, beberapa skrip muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menjentikkan ujung jarinya, sementara Blood Essence terbang dan mendarat di skrip. Gerakan ini sepertinya telah membentuk rune pada naskah yang ditulis dengan darah. Dia kemudian memberikan skrip ke King Xuan dan berkata, karena Anda adalah tetua dari klan kuno Budur, Anda harus tahu di mana pusat arai besar klan Fortifi berada. Anda harus menyembunyikan skrip ini di sana sebelum kontes silsilah dimulai.
Petik 2. King Xuan menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mu Chen. The Fortifi Clan Grand Array adalah arai yang melindungi wilayah Budur. Ini adalah masalah serius, dan dia tidak berani mengotak-atiknya. Aku di sini untuk menyelamatkan ibuku, dan aku tidak berniat menjadi musuh klan kuno. Budur, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti klan. Saya hanya perlu memiliki beberapa kekuatan tawar-menawar, karena klan kuno Budur terlalu kuat. Mu Chen menjelaskan niatnya ketika dia melihat ekspresi ragu King Xuan. Dia kemudian menambahkan, bahkan jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus mempercayai ibuku. Dia tidak akan mengizinkan saya untuk menghancurkan klan kuno Budur. Petik 2. Ketika King Xuan mendengar ini, dia langsung menjadi lebih santai. Dia mungkin tidak mengenal Mu Chen, tapi dia mengenal adiknya dengan baik. Meskipun saudara perempuannya marah dengan klan kuno Budur karena memenjarakannya, dia tidak akan menahannya terhadap mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat dia dibesarkan dan semua kerabatnya ada di sini. Selain itu, Mu Chen harus menyadari bahwa, meskipun Fortifi Clan Grand Array penting, dia tidak akan dapat menggulingkan klan kuno Budur hanya dengan melakukan sesuatu pada Array. Baiklah, akan kulakukan. Setelah King Xuan mengambil keputusan, dia mengangguk dan dengan hati-hati mengambil alih skrip yang diwarnai dengan esens darah Mu Chen. Mu Chen menghela nafas lega. Langkah ini sangat penting baginya. Meskipun dia mendapat bantuan dari wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, jika orang-orang dari klan kuno Budur menjadi tidak masuk akal dan bersikap keras padanya, dia mungkin memiliki masalah berurusan dengan mereka. Selain itu, ada penguasa surgawi ilahi di klan kuno Budur, jadi dia harus bersiap. Terima kasih, Penatua King Xuan, katanya. Ketika King Xuan melihat Mu Chen tersenyum sopan padanya, dia menghela nafas dalam hatinya. Mu Chen seharusnya memanggilnya sebagai bibi, tetapi tampaknya, dia masih menyimpan dendam terhadap mereka. Dia merasa sangat jauh darinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Mu Chen telah dipisahkan dari ibunya karena dia dapat mengingat banyak hal dan harus bertahan hidup sendiri dan berkultivasi sendirian sampai saat ini, dia merasa dapat dimengerti baginya untuk berperilaku seperti ini. Dia pasti sangat menderita dan melalui banyak kesengsaraan yang sulit. Dia hanya berharap Mu Chen bisa menyelamatkan ibunya. Setelah ini selesai, semoga hubungan mereka bisa membaik. Karena mereka telah mencapai kesepakatan, King Xuan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Mu Chen dan pergi. Ketika Mu Chen melihat bahwa King Xuan telah pergi, dia menghela nafas panjang. Dengan King Xuan membantunya, itu memang menyelamatkannya dari banyak masalah. Karena semuanya sekarang sudah siap, dia hanya harus menunggu sampai hari kontes silsilah tiba. Mu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit. Matanya yang gelap tampak dalam. Budur Ancient Clan, kali ini, mari kita bertarung habis-habisan, gumamnya. Mu Chen telah menunggu bertahun-tahun sampai hari ini datang. Budur Xuan, selama hari-hari yang tersisa, Mu Chen, Ling Xi, dan Long Xi yang tinggal di halaman dan tidak keluar. Namun Lin Jing dan Xiao Xiao sering mengunjungi mereka dan meramaikan tempat tersebut, sehingga mereka tidak merasa bosan. Meskipun Mu Chen dan teman-temannya jarang keluar, mereka bisa merasakan bahwa wilayah Budur menjadi lebih ramai dengan orang-orang. Akan ada pembuluh spiritual melesat melewati langit setiap hari, dan kekuatan tertinggi yang keluar dari pembuluh spiritual memiliki basis yang lebih kuat daripada Mu Istet. Mu Chen menghela nafas saat melihatnya. 5 klan kuno yang besar memang luar biasa. Perlakuan khusus yang mereka terima membuat mereka menonjol dari kekuatan puncak biasa. Karena semakin banyak pasukan teratas berkumpul di wilayah Budur, klan kuno Budur mengumumkan bahwa kontes silsilah akan berlangsung dalam 3 hari lagi. 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari. Kemudian, suara denting bergema terus-menerus di seluruh wilayah Budur. Swoosh, swoosh. Saat suara denting bergema, suara yang memecah udara memenuhi area tersebut. Banyak bayangan melesat ke langit dan melesat ke arah gunung. Area tersebut dipenuhi dengan kemeriahan, karena ini adalah hari pembukaan kontes silsilah klan kuno Budur. Mu Chen berdiri di halaman dan tampak tenang saat dia menyaksikan pemandangan yang ramai. Ling Xi dan Long Xi yang tampak serius, karena mereka tahu bahwa Mu Chen berencana untuk menyerang pada hari ini. Seorang wanita buru-buru datang ke halaman, dan dia tidak lain adalah King Xuan. Ketika dia melihat Mu Chen, dia mengeluarkan sebuah benda dari lengan bajunya.
Itu adalah jimat token hijau dengan kata, kepala, terukir di atasnya. Ketika King Xuang melihat jimat token hijau, dia tampak bingung, bertentangan dengan penampilan dinginnya yang biasa. Dia berkata dengan lembut, ini adalah jimat token kepala silsilah dari garis keturunan King kita. Orang yang memegang jimat token ini adalah kepala garis keturunan kita. Meskipun kami tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, Anda harus menyimpan jimat token kepala garis bersama Anda di kontes silsilah. Jimat token ini berarti bahwa Anda adalah kepala garis keturunan King kami. Meskipun Penatua menyatakan Anda sebagai pelaku, mereka tidak akan dapat menolak partisipasi Anda dalam kontes. Mereka hanya bisa berurusan denganmu setelah mereka meminta pertemuan di Akademi Elder. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia terkejut. Rupanya, dia tidak mengharapkan silsilah King untuk memberikan jimat token kepala silsilah kepadanya. Jika semuanya menjadi tidak terkendali, garis keturunan King akan terlibat olehnya. Bibi Xuan mengatakan bahwa jika kita gagal kali ini, garis keturunan King kita akan diturunkan sebagai salah satu garis keturunan. Pukulan ini akan terlalu besar untuk kita. Alih-alih membiarkan silsilah Xuan dan silsilah Mo menekan kami mungkin juga bekerja sama dengan Anda, kata King Xuang sambil menghela nafas ketika dia melihat tatapan heran Mu Chen. Setelah Mu Chen tenang, dia merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil jimat token kepala silsilah dari King Xuang. Dengan jimat token ini, dia bisa menjalankan rencananya dengan lebih lancar. Klan kuno Budur tidak akan bisa menghentikannya sekarang. Satu hal lagi, Bibi Xuan telah menginstruksikan saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah menyelesaikan tugas yang Anda minta, kata King Xuang. Mu Chen menghela nafas lega. Karena ini telah diselesaikan, dia akan memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk membawa klan kuno Budur. Mu Chen, bisakah Anda benar-benar membantu garis keturunan King kami mengamankan kursi kami? King Xuang bertanya setelah dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Ini sangat penting bagi garis keturunan King mereka. King Xuang tidak tahu mengapa Bibi Xuan menaruh kepercayaan penuh pada Mu Chen, karena dia baru saja melangkah ke penguasa surgawi tingkat spiritual. Kekuatannya hanya pada tahap awal dari penguasa surgawi tingkat spiritual, dan dengan tingkat kekuatan ini di klan kuno Budur, dia tidak berhak dapat membantu mereka keluar dari krisis mereka. Mu Chen tersenyum dan berkata, karena Anda telah mempercayakan tugas ini kepada saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dia tersenyum tipis, dan cahaya di matanya penuh percaya diri. Siapapun yang melihatnya pasti akan mempercayainya. King Xuang dipengaruhi oleh raut matanya, dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan membungkuk hormat kepada Mu Chen dan berkata, kalau begitu, saya berterima kasih atas nama keturunan King kami. Saya hanya melakukannya untuk keuntungan saya sendiri, Mu Chen melambaikan tangannya. Dia kemudian melihat ke langit dan berkata, sudah waktunya, mari kita bergerak. Petik 2, biarkan aku yang memimpin, kata King Xuang sambil tersenyum. Dia berubah menjadi pita dan melesat ke langit, dengan Mu Chen dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Kelompok itu melesat melintasi langit dan melewati pegunungan. Banyak kelompok lain terlihat melesat dari arah lain, dan fluktuasi kuat terpancar dari masing-masing kelompok. Kekuatan teratas yang menguasai sebagian wilayah di dunia seribu besar tampak biasa-biasa saja ketika mereka berada di klan kuno Budur. Dari tampilan itu, klan kuno Budur memang perkasa. Setelah King Xuang memimpin selama lebih dari 10 menit, mereka mulai melambat. Sebuah gunung yang menjulang tinggi di depan mereka menonjol dari pegunungan lainnya saat melesat ke awan, tampak megah. Gunung yang menjulang tinggi itu terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing dengan tingkatan yang berbeda. Panggung giok putih didirikan di seluruh puncak gunung, dan itu secara tidak jelas memancarkan aura yang tajam. Gunung yang menjulang tinggi itu dikelilingi oleh beberapa gunung lainnya, dan dipenuhi dengan tempat duduk. Banyak bayangan muncul di langit dari waktu ke waktu dan mendarat di kursi. Hanya dalam beberapa menit, pegunungan dipenuhi orang. King Xuang memimpin Mu Chen dan teman-temannya ke salah satu puncak gunung yang tidak mencolok tetapi dapat menangkap pemandangan panggung batu giok putih dengan jelas. Setelah mereka mendarat di puncak gunung, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Gunung-gunung yang lebih besar yang paling dekat dengan gunung yang menjulang tinggi memiliki paviliun dan halaman batu yang berwarna-warni. Ternyata, orang-orang yang berada di pegunungan itu menerima perlakuan yang lebih baik daripada orang lain.
Mu Chen tahu bahwa pegunungan itu dimaksudkan untuk kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, saat dia melihat Xiao Xiao dan Lin Jing muncul di salah satu gunung yang lebih besar. Untuk klan kuno Budur, hanya kekuatan tertinggi yang pantas diperlakukan sebagai tamu terhormat mereka. Dong, dong, saat Mu Chen melihat sekeliling, suara denting tiba-tiba bergema terus-menerus di semua gunung dan memenuhi area tersebut. Ketika kekuatan puncak mendengar suara denting, sesuatu menarik perhatian mereka, dan mereka mengangkat kepala. Segudang sinar cahaya spiritual menyembur dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Beberapa bayangan muncul dalam cahaya spiritual, dan setiap bayangan memancarkan penindasan energi spiritual yang mengerikan, mengejutkan semua kekuatan puncak. Setelah cahaya spiritual menghilang, 20 orang muncul di puncak gunung yang menjulang tinggi. 19 dari mereka berbeda satu sama lain, dan mereka berdiri dengan hormat di belakang orang yang berdiri di garis depan. Orang itu adalah pria tua dengan rambut putih. Dia tampak tua, dan dibandingkan dengan 19 dari mereka yang memancarkan energi spiritual yang agung, dia tampak seperti orang tua biasa yang tidak mencolok. Tidak ada energi spiritual yang ditemukan pada dirinya. Namun, ketika kekuatan teratas melihatnya, tatapan mereka membeku, dan mereka menatapnya dengan sangat hormat. Penguasa surgawi ilahi, Mu Chen mengarahkan pandangannya pada pria tua dengan kepala rambut putih saat dia muncul. Saat dia melihat pria tua itu, dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya, dan jauh di dalam, dia merasa terancam. Pria tua yang tampak biasa yang tampak seolah-olah memiliki satu kaki di kuburan sebenarnya adalah penguasa surgawi ilahi. Selamat datang, tetua pertama. Semua anggota klan-klan kuno Budur menyambut pria tua itu dengan hormat saat dia muncul. Bahkan para penatua menunjukkan rasa takut dan hormat. Orang dengan otoritas terbesar di klan kuno Budur adalah pemimpin klan. Namun, posisi ini belum terisi selama bertahun-tahun, karena mereka tidak dapat menemukan seseorang yang cocok untuk mengambil peran tersebut. Tetua pertama adalah orang yang telah melindungi klan kuno Budur untuk mencegahnya kehilangan statusnya. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memimpin klan, dan semua orang di klan kuno Budur tunduk padanya. Ini adalah tetua pertama dari klan kuno Budur kami, Budur Xuan. King Xuan melihat sosok tua itu, dan dia penuh rasa hormat dan takut. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, silsilah Xuan dan silsilah Mo telah mengalami pergumulan internal selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena penatua pertama menekan mereka, aku tidak bisa membayangkan betapa kacau klan kita jadinya. Petik 2. Mu Chen tampak tenang. Budur Xuan memang mampu. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Mu Chen, terlepas dari kontribusinya pada klan kuno Budur. Mu Chen hanya tahu bahwa Budur Xuan adalah orang tua yang keras kepala yang menyebabkan dia dan ibunya terpisah selama bertahun-tahun. Karena semua mata tertuju pada Budur Xuan, dia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, dan senyum muncul di wajahnya yang tampak tegas. Dia melihat sekeliling, dan suaranya yang tua bergema di pegunungan, berkata, hari ini, kita akan mengadakan acara besar klan kuno Budur kita. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah datang untuk mendukung acara ini. Petik 2. Ketika para penguasa kekuatan puncak mendengar apa yang dikatakan Budur Xuan, mereka semua menanggapinya dengan sopan. Mengingat kekuatan Budur Xuan, dia akan menduduki peringkat teratas di dunia 1000 besar dan dianggap sebagai orang paling kuat di dalamnya. Setelah melalui formalitas, Budur Xuan berbalik untuk duduk di panggung atas gunung yang menjulang tinggi. Dia kemudian melihat ke bawah ke 19 orang itu dan berkata dengan tegas, kontes silsilah dimulai sekarang. Jika Anda ingin mengamankan kursi, tunjukkan kemampuan Anda. Jika tidak, Anda harus menyerahkan kursi Anda kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Petik 2. Iya Pak, 19 orang, yang memancarkan aura luar biasa, menanggapi tetua pertama ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi pita, ditembakkan, dan mendarat di panggung batu giok yang ada di gunung yang menjulang tinggi. Saat mereka melakukan itu, 19 sinar energi spiritual yang sangat besar mengamuk di daerah tersebut. Kontes silsilah dimulai sekarang. Kepala 3 silsilah. Dong, dong. Energi spiritual yang sangat besar mengamuk di daerah itu saat drum besar naik ke puncak gunung dan mendarat di atasnya. Tiba-tiba, suara drum yang dalam bergema di daerah tersebut dan mempercepat detak jantung semua orang. Saat tabuhan genderang memenuhi area tersebut,
berbagai kekuatan teratas mengalihkan pandangan mereka ke arah 19 tahapan giok putih yang berada di gunung yang menjulang tinggi. Di atas panggung tersebut, 19 orang berdiri. Orang-orang ini melonjak dengan cahaya spiritual yang menyilaukan yang memenuhi area tersebut dengan penindasan energi spiritual yang mengerikan. Semuanya jelas penguasa surgawi. Pasukan teratas semuanya berteriak dengan takjub ketika mereka melihat penguasa surgawi. Mereka langsung diliputi rasa iri. Bagaimanapun, dapat dengan mudah dilihat bahwa mereka memiliki banyak penguasa surgawi, yang merupakan tanda kekuatan puncak sejati di 1000 dunia besar. Secara umum, pasukan teratas yang hanya memiliki satu penguasa surgawi hanya berhasil masuk ke kategori kekuatan teratas. Hanya ketika mereka memiliki banyak penguasa surgawi, salah satu kekuatan teratas yang dianggap benar-benar agung. Selain itu, karena klan kuno Budur memiliki 19 penguasa surgawi yang berdiri di depan semua orang, jelas ada lebih banyak yang akan datang. Klan kuno ini memiliki kartu truf tersembunyi yang menyebabkan semua orang waspada terhadap mereka. Jelas bahwa ini hanyalah representasi dasar mereka. Klan kuno harus melewati seluruh milenium untuk memiliki basis yang kuat. Sebaliknya, kekuatan puncak biasa mungkin akan tetap menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu, tetapi mereka akan segera menghilang. Hanya klan kuno yang bisa berkembang dan tumbuh menjadi lebih kuat, karena mereka mampu menahan arus waktu. Ketika semua orang yang hadir, termasuk Mu Chen, melihat bahwa klan kuno Budur memiliki basis yang kuat, mereka tampak serius. 5 klan kuno besar memang hidup sesuai dengan reputasi mereka. Sepertinya saya harus fokus untuk mengasah lebih banyak bakat jika saya ingin Mu Istet saya ada untuk waktu yang lama. Mu Chen berpikir sendiri. Meskipun Mu Istet dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi, dia adalah satu-satunya yang mendukungnya. Ini bukan basis yang baik, yang berarti ada perbedaan besar antara Mu Istet dan klan kuno Budur. Namun, Mu Istet baru saja didirikan, namun sudah dipenuhi dengan kekuatan. Mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini, mengingat pencapaian mereka saat ini. Di masa depan, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menguasai benua Tianluo dan menjadi salah satu dari 10 benua tertinggi di 1000 dunia. Dengan keberadaan istana surgawi kuno, Mu Chen percaya bahwa Mu Istet akan memiliki lebih banyak jenius di masa depan. Kemudian, jika diberi waktu, mereka mungkin setara dengan wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri dan menjadi kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Ketika ini terjadi, Mu Istet akan sekuat klan kuno Budur. Mu Chen berhenti memikirkan hal-hal ini saat dia menatap serius ke 19 orang di 19 tahapan giok putih. Mereka tampak berbeda satu sama lain. Secara keseluruhan, 19 tahapan giok putih dipisahkan menjadi 4 bagian. Bagian-bagian ini harus mewakili garis keturunan Xuan, garis keturunan Mo, garis keturunan Qing dan garis keturunan lainnya di klan kuno Budur. Mu Chen berpikir dalam hati. Dia pertama kali mengarahkan pandangannya pada garis keturunan Xuan terlebih dahulu, karena mereka yang paling mengesankan. Energi spiritual mereka yang besar menempati setengah dari langit. Tingkat 7 tahapan giok putih dengan jelas dibedakan. Di tingkat tertinggi, seorang pria berjubah Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampan dan memiliki mata yang terlihat lembut, sementara cahaya spiritual bertahan di permukaan tubuhnya. Cahaya spiritual di tubuhnya lebih lemah daripada yang lebih tua, tetapi hanya kekuatan top berpengalaman yang tahu bahwa dia telah menarik energi spiritualnya. Saat ini, dia bergabung dengan langit dan bumi, dan ada tanda-tanda dia maju ke tingkat penguasa surgawi ilahi. Pria ini tampaknya telah mencapai tahap selanjutnya dari tingkat penguasa surgawi tingkat dewa dan sedang dalam perjalanan untuk menembus tingkat penguasa surgawi ilahi. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat pria itu. Dia bisa merasakan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Dia jelas orang yang berbahaya. Ini adalah kepala silsilah Xuan Guang, dia adalah ayah Xuan Luo. Saat ini, dia adalah salah satu dari 2 di klan kuno Budur yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk melangkah ke tingkat penguasa surgawi ilahi. Setelah dia berhasil menjadi penguasa surgawi ilahi, dia akan menjadi pemimpin klan dari klan kuno Budur kami, kata Qing Xuang dengan muram setelah melihat ekspresi aneh yang muncul di wajah Mu Chen. Ayah Xuan Luo, Mu Chen mengangguk saat cahaya melintas di matanya. Saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah, dia menyadari bahwa, di antara 7 penatua dalam garis keturunan Xuan, ada 4 penguasa surgawi tingkat dewa dan 3 penguasa surgawi tingkat spiritual. Rupanya,
garis keturunan Xuan telah mengirimkan tuan mereka untuk mengamankan kursi mereka. Di sisi lain dari White Jade Stage adalah garis keturunan Mo, yang sama kuatnya dengan garis keturunan Xuan. Meskipun mereka memiliki satu penguasa surgawi kurang dari garis keturunan Xuan, kemegahan dari 6 penguasa surgawi mereka sudah cukup untuk menelan seluruh area. Seorang pria berjubah hitam berdiri di panggung batu atas dari garis keturunan Mo. Matanya gelap dan ada garis-garis hitam aneh di wajahnya. Udara dingin yang unik keluar dari tubuhnya, dan ketika dia mengedipkan matanya, itu seperti 2 lubang hitam yang siap untuk menghabiskan semua energi spiritual di seluruh area. Ini adalah kepala garis keturunan Mo, Motong. Kekuatannya sebanding dengan Xuan Guang, kata King Xuang lembut. Mu Chen mengangguk. Rupanya, Motong pasti orang lain di klan kuno Budur yang mungkin bisa melangkah ke tingkat penguasa surgawi ilahi. Kedua orang ini memang agung dan kuat. Dengan demikian, tidak heran jika garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo. Di antara 6 orang dalam garis keturunan Mo, ada 3 penguasa surgawi tingkat dewa dan 3 penguasa surgawi tingkat spiritual. Arai mereka juga bagus. Jika mereka pernah berada di dunia 1000 besar, mereka pasti akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi. Setelah Mu Chen melihat garis keturunan Mo, dia berbalik untuk melihat wilayah di mana garis keturunan King berada. Jika dibandingkan dengan garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo, garis keturunan King tampak sangat lemah. Hanya ada 3 orang, selain penatua King Xuan, yang dikenal Mu Chen, orang yang seharusnya menjadi kepala garis keturunan King adalah seorang pria tua dengan kepala rambut putih. Dia memancarkan keagungan yang kuat, sementara sinar cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar tubuhnya dan mengguncang ruang. Rupanya, dia adalah penguasa surgawi tingkat dewa. Namun, ketika dia dibandingkan dengan Xuan Guang dan Motong, kepala silsilah King tampak lemah. Xuan Guang dan Motong sangat kuat dan agung, sedangkan kepala suku King tampaknya memiliki 1 kaki di kuburan dan tampak apatis. Hanya orang-orang yang tidak kenal takut dan agresif yang bisa menjadi penguasa surgawi ilahi. Sejak kepala garis keturunan King telah kehilangan kekuatannya, dia tidak memiliki hasrat untuk menjadi penguasa surgawi ilahi. Ini adalah kepala dari garis keturunan King kami, King Tian, kata King Xuang. Mu Chen mengangguk, lalu berkata, dia sangat lemah, dia tidak bisa dibandingkan dengan 2 lainnya. Ketika King Xuang mendengar komentar Mu Chen, dia tersenyum kecut dan berkata, jika Bibi King ada di garis keturunan King kita, Xuan Tian dan Motong tidak akan apa-apa dibandingkan dengannya. King Xuang benar, Xuan Tian dan Motong masih bekerja keras untuk mencapai tingkat penguasa surgawi ilahi. Tetapi King Yanjing telah mencapai alam guru leluhur ilahi di jalur susunan spiritualnya. Karena itu, dia telah melampaui mereka berdua dalam hal pencapaiannya. Apakah garis keturunan bisa sukses tidak bergantung pada 1 orang saja, kata Mu Chen datar. Dia kemudian melihat ke belakang dan melihat 3 orang yang berasal dari garis keturunan lain dari klan kuno Budur. Untuk mencegah sisa garis keturunan kehilangan kesetiaan mereka kepada klan kuno Budur, Akademi Penatua telah menetapkan aturan, termasuk peringatan bahwa, terlepas dari apa yang terjadi, mereka akan memesan 3 kursi untuk garis keturunan ini. Dengan demikian, garis keturunan ini tidak perlu khawatir kehilangan tempat duduk mereka. Dengan demikian, satu-satunya perhatian mereka adalah banyaknya garis keturunan di antara mereka, karena beberapa dari mereka secara alami ingin mengambil alih posisi penatua. Saat Mu Chen melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya. Satu-satunya garis keturunan yang dalam bahaya adalah garis keturunan King. Dong, dong, dong. Pada saat itu, dentuman genderang di daerah itu bergema dengan cepat. Ayo mulai. Suara Budur Xuan, tetua pertama, bergema dari gunung yang menjulang tinggi. Swoosh. Saat Budur Xuan membuat pengumuman, energi spiritual yang sangat besar mengamuk di luar gunung yang menjulang tinggi, sementara 3 bayangan keluar bersamaan. Mereka kemudian mendarat di 3 tahapan giok putih di mana garis keturunan King berada. Seorang penatua dengan kepala rambut putih tetapi kulit yang selembut bayi mendarat di panggung giok putih tempat kepala silsilah King, King Tian, berdiri. Dia membungkuk pada King Tian dan berkata sambil tersenyum, Mogu dari garis keturunan Mo ingin berdebat dengan kepala silsilah King, King Tian. Saat sesepuh tersenyum hangat, energi spiritual di sekitarnya menguasai. Meskipun dia hanya penguasa surgawi kelas spiritual, ketika dia menghadapi King Tian, dia tidak takut. Sebaliknya, dia menatap King Tian dengan cukup mengejek. Ketika King Tian melihatnya,
wajahnya menjadi pucat. Dia melihat bahwa dua tetua lainnya masing-masing memiliki lawan di depan mereka. Xuan Lin dari garis keturunan Xuan ingin belajar dari penatua King Xuan. Xuan Jin dari garis keturunan Xuan ingin belajar dari penatua King Yun. Ketika dua suara ini bergema di daerah tersebut, mereka menarik perhatian banyak orang. Wajah penatua King Xuan menjadi sangat pucat ketika dia melihat dua orang berdiri di depan mereka. Garis keturunan Mo dan garis keturunan Xuan telah bergabung untuk melawan mereka. Sampah. Ketika King Xuan melihat apa yang sedang terjadi, dia menginjak kakinya dan tampak pucat. Garis keturunan Mo dan garis keturunan Xuan telah menindas garis keturunan King selama beberapa waktu, dan dia tidak mengharapkan mereka untuk bergabung dalam kontes silsilah untuk menangani mereka. Mu Chen menyipitkan matanya saat melihat situasinya. Karena Mogu dari garis keturunan Mo adalah penguasa surgawi tingkat spiritual, dia pasti akan dikalahkan oleh penatua King Tian, yang merupakan penguasa surgawi tingkat dewa. Xuan Lin, yang berasal dari garis keturunan Xuan, berada di tahap selanjutnya dari level penguasa surgawi tingkat spiritual, dan dia akan melawan penatua King Xuan, yang berada di tahap tengah tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Xuan Jin, yang berasal dari garis keturunan Xuan, berada di tahap tengah tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual, dan dia akan mengambil penatua lain dari garis keturunan King, yang berada pada tahap awal dari tingkat penguasa surgawi tingkat spiritual. Dalam situasi ini, dua pesaing dari garis keturunan King akan dikalahkan. Ini berarti bahwa garis keturunan King pasti akan kalah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mereka sangat kejam. Mu Chen mencibir. Silsilah Xuan dan silsilah Mo tampaknya berencana untuk menghapus silsilah King agar tidak memiliki suara dalam klan kuno Budur. Jika mereka mencapai tujuan ini, garis keturunan King akan terdegradasi dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo telah merencanakannya dengan sangat baik. Namun, karena Mu Chen hadir, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun. Kekalahan silsilah King. Di gunung yang menjulang tinggi, ketika ketiga orang itu menantang tetua dari garis keturunan King, terjadi keributan di daerah tersebut. Semua orang tahu bahwa garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo telah bergabung untuk berurusan dengan garis keturunan King. Banyak anggota klan dari klan kuno Budur menempati salah satu gunung. Mereka adalah generasi muda dari klan kuno Budur. Yang berdiri di garis depan adalah Xuan Tong dan Mo Xin. Pada saat ini, mereka memandang dengan mengejek garis keturunan King. Setelah mereka mengalahkan garis keturunan King akan kehilangan status mereka, dan garis keturunan Mo dan garis keturunan Xuan akan memiliki kekuatan terbesar di klan kuno Budur. Anda hanya bisa menyalahkan King Yanjing atas situasi Anda. Xuan Luo mencibir saat dia memandang dingin ke para tetua dari garis keturunan King. Jika King Yanjing ada di sekitar, kedua garis keturunan tidak akan memiliki keberanian untuk menurunkan garis keturunan King, karena dia terlalu kuat untuk dianggap enteng. Meskipun dia telah dipenjara, dengan kekuatannya sebagai guru leluhur ilahi, dia akan mampu membuat garis keturunan King berkembang begitu dia dibebaskan. Banyak dari garis keturunan lain juga akan bergabung dengannya. Untuk mencegah hal ini terjadi, garis keturunan Mo dan garis keturunan Xuan harus benar-benar menghancurkan garis keturunan King sebelum King Yanjing dibebaskan dari penjara. Setelah ini dilakukan, bahkan jika dia bebas, dia tidak akan dapat bersaing dengan garis keturunan Mo dan garis keturunan Xuan berdasarkan kekuatannya sendiri. Setelah kami menguasai klan, kami akan mengirim penegak hukum kami untuk menangkap pelaku. Kita akan membuatnya berlutut di depan kita seperti semut dan membuatnya menyerahkan 8 budur, kata Xuan Luo saat ekspresi membatu melintas di wajah tampannya. Di Teluk Suci Kuno, Xuan Luo bersikeras untuk mendapatkan 8 budur, tetapi Mu Chen telah merebutnya darinya. Ini membuat Xuan Luo sangat marah. Dia selalu menganggap Mu Chen sebagai pelaku rendahan dan dirinya sendiri sebagai tuan muda dari klan kuno Budur. Ada perbedaan besar dalam status mereka. Ketika dia kalah dari Mu Chen dalam pertarungan mereka sebelumnya, dia merasa sangat tak tertahankan sehingga dia lebih suka dibunuh. Saat anggota klan dari garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo dipenuhi dengan kegembiraan, anggota dari garis keturunan King tampak pucat. Rupanya, situasinya melawan mereka. Suasana di garis keturunan King menjadi khusyuk, dan semua orang, berapapun usianya, terlihat sedih. King Ling, yang berdiri di garis depan di antara generasi muda, menjadi pucat saat melihat apa yang telah terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas dalam dirinya sendiri.
Tiba-tiba, King Ling mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Mengapa Suster King Xuang berdiri di sana? King Ling terkejut, dan ketika dia melihat ke sebuah gunung yang tidak mencolok di kejauhan, dia melihat King Xuang dan sosok ramping muda berdiri di sampingnya. Ketika King Ling melihat sosok muda itu, ekspresinya berubah, dan dia hampir menjerit. Rupanya, dia mengenali Mu Chen. Mengapa dia datang ke klan kuno budur kita? Dia sangat lancang. King Ling tampak cemas. Dia tahu sikap klan kuno budur terhadap Mu Chen, dan jika mereka menemukannya, mereka pasti akan menangkapnya. Beberapa pemuda dari garis keturunan King bertanya ketika mereka melihat Mu Chen, "Oh, siapa pria yang berdiri di samping Suster King Xuang?" Petik 2. King Xuang memegang posisi tinggi di antara generasi muda di klan. Meskipun dia terlihat dingin, banyak pria muda di klan itu menyukainya. Jadi, dia adalah pusat perhatian kemanapun dia pergi. Ketika para pemuda dari garis keturunan King melihat bahwa King Xuang berdiri dekat dengan orang asing dan bahkan menemaninya, mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Seseorang berkata dengan nada cemburu, "Orang ini terlihat biasa saja. Mengapa saudari King Xuang memberinya perlakuan khusus seperti itu?" Beberapa orang lain setuju dengannya, dan mereka memandang Mu Chen dengan permusuhan. "Anda adalah sekelompok orang konyol. Dia sangat kuat, dan tidak ada dari kalian yang sebanding dengannya." King Ling mendengus dan memarahi mereka ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. "Kamu pikir kamu jenius, tetapi dibandingkan dengan dia, kamu hanyalah sekelompok orang bodoh." King Ling bersifat sombong, dan dia menggunakan nada tajam ketika dia membuat pernyataan. Ketika para jenius dari garis keturunan King mendengar apa yang dia katakan, mereka sangat marah. King Ling, apakah kamu tahu siapa dia? Ceritakan tentang dia, dan kita akan lihat betapa dia mampu membuat kita terlihat seperti orang bodoh," kata seseorang dengan marah. Ketika King Ling mendengarnya, dia hanya meringkuk dan mengabaikannya. Bahkan Xuan Luo dan Mo Xin bukanlah tandingan Mu Chen, apalagi para pemuda ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Mu Chen ada di sana, dia tahu bahwa dia akan menciptakan masalah baginya jika dia mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia terus bungkam tentang itu. Ketika yang lain melihat bahwa dia tetap diam, mereka mengira dia telah berbohong tentang mengetahui Mu Chen, dan mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Ketika Budur Xuan menundukkan kepalanya dan melihat apa yang terjadi di panggung giok putih, dia mengerutkan alisnya. Meskipun dia tahu apa yang dilakukan garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak melanggar aturan. Jadi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, meskipun dia adalah penatua pertama. Berbagai kekuatan puncak yang mengelilingi pegunungan memandang dengan kegembiraan. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, berkata, "Silsilah King di klan kuno budur dulu sangat mengesankan. Saya tidak pernah mengira mereka akan menurun begitu buruk." Petik 2. Betul sekali. Saat itu, garis keturunan King dulu menonjol dari garis keturunan lainnya. Bahkan posisi pemimpin klan terakhir diambil alih oleh kepala garis keturunan King. Namun, mereka menjadi sangat menyedihkan. Petik 2. Sepertinya garis keturunan King akan kehilangan statusnya dan menjadi salah satu garis keturunan di klan kuno budur setelah hari ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu mereka. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Pasukan puncak menghela nafas dan dipenuhi dengan belas kasih ketika mereka melihat bagaimana garis keturunan King telah melemah. Ledakan. Tiba-tiba, energi spiritual yang sangat besar meledak dari 3 tahap giok putih dan mengamuk seperti gunung berapi. 6 sosok berubah menjadi tubuh spiritual yang mempesona pada saat yang sama dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Perkelahian sengit segera meledak. Kepala silsilah King, King Tian, memimpin dan menyerang. Rupanya, dia marah dengan garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo karena menyerang mereka. Dia menyerang tanpa ampun dan menyebabkan bahkan penguasa surgawi kelas spiritual biasa menggigil. Ketika Mogu melihatnya, ekspresinya berubah, dan dia mencibir. Dia tidak berniat melawan King Tian. Dia berubah menjadi beberapa bayangan dan mundur. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan King Tian, karena dia hanya penguasa surgawi kelas spiritual. Namun, dia tidak mempermasalahkannya, karena dia hadir hanya untuk mempermalukan garis keturunan King. 2 tahap lainnya adalah faktor penentu hasil pertarungan. Penatua King Tian memang mengesankan. Namun, sangat disayangkan bahwa situasi di 2 tahap lainnya tidak terlihat baik.
Mogu mencibir ketika dia mencoba untuk menjauh dari serangan yang dilemparkan oleh King Tian. Hati King Tian tenggelam saat dia melihat dua tahap lainnya dari sudut matanya. Situasinya seperti yang dia pikirkan. King Xuan dan tetua lainnya dalam kondisi buruk, karena mereka diserang oleh lawan dari garis keturunan Xuan dan garis keturunan Mo. Jika situasi ini berlanjut, garis keturunan King akan segera dikalahkan. Saya terlalu malu untuk menghadapi nenek moyang kami. Garis keturunan King telah mengalami kesulitan yang begitu besar di tangan saya, kata King Tian dan terlihat sedih. Jejak darah mengalir di antara gigi King Xuan saat dia menggigit bibirnya, tetapi dia tidak peduli dan menatap pertarungan yang menghancurkan bumi yang terjadi di 3 tahap batu giok putih. Mu Chen, akankah Bibi Xuan dan yang lebih tua menang? King Xuan bertanya, gemetar, karena dia masih mengharapkan hasil yang positif. Mu Chen segera menggelengkan kepalanya dan berkata, silsilah Xuan dan silsilah Mo. Kekuatan orang-orang dari garis keturunan mereka lebih besar daripada kekuatan kedua tetua dari garis keturunan King Anda. Akan ada 2 kekalahan dan 1 pemenang dalam situasi ini. Petik 2. King Xuan tampak sangat pucat dan darah menetes dari telapak tangannya saat dia mengepalkan tinjunya. Dia bisa melihat bahwa garis keturunan King memiliki masa depan yang suram. Mu Chen menatapnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus melihat dengan tenang pertarungan sengit yang terjadi di 3 panggung giok putih. Ledakan, ledakan, energi spiritual yang besar mengamuk seperti badai laut dan mengguncang gunung yang menjulang tinggi. Penindasan yang dipancarkan dari penguasa surgawi terus meluas dari gunung yang menjulang tinggi dan menyebabkan orang-orang di pegunungan sekitarnya merasakan tekanan. Ini akan segera berakhir, kata Mu Chen tiba-tiba sambil menatap panggung. Dong, saat Mu Chen menyelesaikan pernyataan itu, King Tian melontarkan pukulan dan memukul Mogu. Pukulan itu begitu kuat sehingga Mogu mengeluarkan seteguk darah dan terbang. Ketika Mogu terbang dari panggung, dia tertawa dan berkata, Penatua King Tian memang kuat. Saya mengaku kalah. Petik 2. Ketika King Tian mendengar bahwa Mogu telah mengaku kalah, dia sama sekali tidak senang. Dia melihat pada 2 tahap lainnya di mana pemenang muncul pada saat yang bersamaan. Kedua tetua, King Xuan dan King Yun, telah terlempar dari panggung dengan 1 langkah. Mereka berdiri di luar panggung dan membeku, tampak sedih. Seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa garis keturunan King telah kalah. Hahaha, terima kasih Penatua King Xuan dan Penatua King Yun karena telah berdebat dengan kami. Xuan Lin dan Xuan Jin berkata dan tertawa keras saat mereka menangkupkan tangan mereka. Tawa mereka bergema di pegunungan, dan ada keheningan di antara anggota klan dari garis keturunan King. Semua orang tampak pucat, dan air mata mengalir dari mata orang tua di antara mereka. Mulai sekarang, status garis keturunan King akan diambil dari mereka, dan mereka akan menjadi salah satu garis keturunan di klan kuno Budur. Ini adalah akhir dari garis keturunan King.